sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Oke, ketua, saya dalam keadaan sehat dan saya siap melaksanakan sidang tersebut. Apakah Anda bersama kuasa hukum? Jadi saya bersama kuasa hukum yang bernama Dayani dan Sipa. Bisa tunjukkan surat kuasa hukumnya? Sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa satu, siapa nama Anda? Nama saya Rizal Maulana. Berapa umur Anda? Besar. Apa pekerjaan Anda? Karyawan. Baik. Agama Anda? Besar. Lalu selanjutnya terdakwa kedua, siapa nama Anda? Berapa umur Anda? Besar. Pekerjaan Anda? Apa agama Anda? Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan dakwaannya. Yang mulia, berikut adalah dakwaan atas terdakwa Rizal Maulana dan Yudiski, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat, tempat di kantor wisata yang terletak di Kertasari, Kecamatan Kebayoran, dengan sengaja dan dengan direncanakan menghilangkan jiwa orang lain yang bernama Vincent dan melukai orang lain yang bernama Fadla Aulia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendatangi ruangan pelaku dengan membawa segelas kopi yang diminta korban, tidak lain atasan terdakwa. Setelah beberapa menit, korban tergeletak, kemudian terdakwa memanggil terdakwa dua untuk datang dan akhirnya memukul korban dengan pas bunga mengenai wajah, perut, dan lengan hingga muncul luka memar dan robekan. Lalu dari arah atas terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur yang sudah disiapkan dari dapur kantor, mengenai leher sebanyak 1 kali, dada korban sebanyak 3 kali, dan perut korban sebanyak 7 kali, hingga korban meninggal dunia. Tidak lama dari situ ada satu orang yang tidak sengaja mendengar dan masuk untuk memastikan, tapi ternyata orang ini yang bernama Fadla Aulia pun juga ikut dipukuli di bagian wajah, perut, lengan, dan bagian dada sehingga mengakibatkan pingsan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita luka dan meninggal dunia. Sebagaimana dari hasil otopsi yang dikeluarkan oleh Dr. Alia Andria, dokter pada Rumah Sakit Medika Pala nomor 28 Medika Pala 2024 tanggal 8 November 2024 menyebutkan korban terdapat luka memar serta robekan pada wajah, perut, dan lengan. Luka tusukan pada bagian leher, dada, perut. Perbuatan terdakwa dihukum sebagai pidana sebagaimana diatur dalam pasal 459 KUHP ayat 1. Setiap orang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 459 KUHP, setiap orang yang dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan nota keberatan? Saya silakan berapa? Bagaimana proses itu? Apakah sampai saat ini ada melakukan pembelaan terlebih dahulu? Silakan kepada penasihat hukum untuk penilaiannya. Baik, terima kasih yang mulia. Pada kesempatan ini, saya sebagai pengacara atau pembela klien kami yang telah terjadi terdapat dalam kasus ini, pembela ingin menjelaskan bahwa kasus ini memiliki latar belakang yang sangat kompleks. Klien kami yang telah terjadi terdakwa dalam kasus ini adalah seorang individu yang mengalami kekerasan secara fisik maupun batin. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan kenyamanan klien kami dalam bekerja, tetapi juga diciptakan kondisi sulit untuknya untuk menjaga keseimbangan mentalnya di pekerjaan yang ditekuni. Ini menunjukkan adanya alasan yang jelas mengapa terdakwa melakukan hal tersebut, dan hal ini pun menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada yang mulia. Dalam kasus ini memang betul bahwasannya adanya tindakan kekerasan korban kepada terdakwa. Akan tetapi penganiayaan juga pembunuhan dilakukan
korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam jika terdakwa melakukan tindakan yang fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya memiliki saksi-saksi dan barang bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa terdakwa punya kesalahan. Baiklah, sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan korban 2 beserta saksi dan barang bukti. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan korban, saksi-saksi dan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa silakan pindah ke samping. Panitra, mohon persilakan korban dan saksi memasuki ruangan. Pada korban 2, Fadla Aulia dan saksi-saksi dipersilakan memasuki ruangan sidang. Untuk pertama, saya akan menanyakan kepada korban terlebih dahulu. Silakan korban maju duduk di depan. Apakah korban sudah siap? Selanjutnya kami akan nama Anda, umur, alamat, dan agama Anda. Agamanya apa Anda dalam terdakwa? Baiklah, bisakah Anda menjelaskan bagaimana kronologinya? Silakan jaksa penuntut, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Apakah Anda tahu berapa alat yang digunakan terdakwa? Para saksi dipersilakan masuk berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP. Sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Saksi 1, 2 disumpah dulu. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara sudah siap? Ya, jadi dua-duanya langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silahkan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan yang sebenar-benarnya yang sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenarnya. Saksi silahkan duduk dalam kursi interogasi dan ikuti alur pemeriksaan identitas dari kami. Baik, saudari atas nama Lilis dan Dita Dahlia sudah siap menjawab pemeriksaan dari jaksa penuntut umum. Dipersilakan kepada jaksa penuntut hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, semuanya apa hubungan Anda dengan korban? Sudah berapa lama saudari bekerja di bawah Bapak? Kira-kira bisa kami Apakah benar saudari mengaku bekerja? benar? Sama saudari dijelaskan selama lebih dari 4 hari dari kami membuka Depan kali ya. Karena saya curiga, saya langsung memanggil polisi
polisi untuk datang ke TKP. Ternyata ada mayat korban di kantong plastik lubang tersebut. Apakah saudara mengetahui siapa yang membuang plastik sampah tersebut? Saya menerima kejadian masalah ini. Saya saat mau pulang dari sampai saya mencari kabar melalui dengan kami diri dan semua untuk saya di belakang kantor saya. Lalu saya Bapak saudara kasih tahu ada mengenai permasalahan di antara korban dan terdakwa. Saya beberapa kali mendengarkan keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan kekerasan beberapa kali saat ia melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Kami sudah siapkan beberapa barang bukti yang telah ditemukan setelah memiliki terdakwa. Pertama, foto CCTV saat terdakwa sedang membuat minuman terdakwa di kantor. Dua, adanya ras gula yang pecah di TKP dan terdapat sedikit dari terdakwa. Tiga, ditemukannya botol yang berisi obat BHB yang sama dengan hasil obat. Dan terakhir, ditemukannya pisau dapur dengan terdapat potongan darah yang sudah kering dan berada di kosan terdakwa. Ya, hakim diperlihatkan ya. Apakah saudara saksi mengenali pisau ini? Oh iya, itu pisau yang ada di kain dapur kantor. Bagaimana Anda yakin bahwa hal tersebut mendasari pembunuhan? Instruksi yang mulia, pertanyaan terlalu menjurus. Instruksi diterima. Pertanyaan terlalu menjurus. Jaksa penuntut umum, tolong untuk tidak mengajukan pertanyaan terlalu menjurus. Terima kasih yang mulia. Baik, maaf yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi apakah saksi tahu sebelum kejadian berlangsung terdakwa sebelum sempat dimarahi dan dipukuli oleh korban. Saya tidak ada satu tapi kami memang tugas yang sangat profesionalis dan tidak dalam memimpin perusahaannya hingga memang tidak dalam korban tidak bisa Jadi, berdasarkan informasi dari saksi berupa melakukan kerjanya terdakwa dan seorang bawahan juga bekerja di perusahaan korban, benar mengakui korban yang sering tidak bisa mengendalikan emosinya hingga sampai kekerasan fisik dilakukan korban kepada terdakwa. Terdakwa juga memiliki catatan rekam medis akibat pemukulan saat itu berupa luka memar yang cukup parah. Ini menunjukkan bahwasanya pada saat sebelum pemukulan terjadi berlangsung, bukan hanya korban saja yang memiliki luka, namun terdakwa juga memiliki luka. Instruksi yang mulia, bukankah berarti kita tidak bisa membenarkan juga perilaku terdakwa yang membunuh korban atas panas dan pembunuhan yang sebenarnya sama sekali tak sebanding dengan hukum seseorang. Jaksa penuntut umum tunggu dulu. Mari dengarkan kami pembelaan dari penasihat hukum. Silakan lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi, ketika kita memahami konteks ini, bukanlah untuk membenarkan tindakan pembunuhan, namun untuk menggambarkan bahwa tindakan tersebut perlu dipahami dalam rangka situasi yang memicu perasaan tidak nyaman yang tak terhindarkan. Tindakan ini harus dilihat sebagai respon yang sangat emosional terdakwa terhadap pengalaman yang tidak pantas dan kekerasan fisik yang diberikan ke korban kepada terdakwa yang bisa dianggap sistematis. Karena ini mungkin menjadi pertimbangan yang mulia hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap mengikuti dan siap memberikan kesaksiannya? Saksi kedua saat ini siap memberikan kesaksiannya yang mulia. Dan saksi kedua ini merupakan saksi ahli dokter forensik dari Rumah Sakit Medika Kala Kota Karawang. Panitra, mohon persilakan saksi memasuki ruangan. Baik, kepada saksi atas nama Dr. Alia Amelia dipersilakan memasuki ruangan sidang. Kepada saksi dipersilakan
tidak KUHP sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda saudara siap? Siap yang mulia. Masih dengan Bapak semuanya, saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang kebenaran. Saksi silakan duduk dalam kursi lokasi. Diikuti alur pemeriksaan yang sekali. Nama Anda, Aliandaria, umur, umur 27 tahun. agama, Islam. ada hubungan apa Anda dengan Tidak ada hubungan dengan terdakwa. Silakan jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan kepada saksi ahli forensik. Saksi, sudah berapa lama Anda bekerja dalam bidang forensik? Saya sudah bekerja selama 8 tahun sebagai dokter forensik. Apakah benar terdapat barang buktinya di dalam tubuh korban? Benar, saat ini dilakukan pemeriksaan otopsi di dalam tubuh korban. Ditemukan bahan kimia berupa GHB, ada gamma hidroksibutyrat dengan kadar 300 mg pada tersebut cukup untuk membuat korban tertidur. Apakah biasanya obat-obatan tersebut dijual secara bebas? Obat-obatan tersebut tidak dijual secara bebas kepada masyarakat. Bagaimana dengan luka-luka yang terkena pada tubuh korban? Setelah melakukan otopsi, ditemukan luka-luka memar diduga korban pukulan barang tumpul di beberapa bagian tubuh korban seperti wajah, perut, dan lengan. Sementara itu, mulut korban robek seperti dilukai oleh senjata tajam dan jari-jari korban hancur diduga karena dipukul memakai palu. Lalu kami menemukan tusukan pada leher dengan luka tusuk yang tidak terlalu lebar, namun dalam dan 12 tusuk tersebut di dada dan di perut korban dengan luka yang cukup lebih, namun tidak terlalu dalam. Kami menduga bahwa korban ditusuk menggunakan pisau dapur ukuran sedang. Jaksa penuntut hukum dan penasihat hukum, apakah sudah jelas mengenai keterangan dari saksi? Silakan penasihat hukum bila ingin ada yang ditanyakan mengenai kesaksian ahli dokter forensik. Baik, tidak ada yang mulia. Baiklah, saksi terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih yang mulia. jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah cukup jelas mengenai keterangan dari saksi? Bisa kita ucapkan keterangan, bisa kita cukupkan keterangan saksi dan alat bukti sampai sini. Yang mulia, silakan dilanjut. Kami persilakan jaksa penuntut hukum untuk membacakan tuntutan para terdakwa. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya membacakan tuntutan bahwa terdakwa Gilang Maulana dan Yogi Istri telah melanggar beberapa pasal. Di antaranya pasal 469 KUHP ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih lanjut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 459 KUHP, setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian tuntutan yang saya lakukan atas peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Gilang Maulana dari Indonesia. Para penasihat hukum atas bagian hukum dari jaksa ada yang ingin disampaikan. Baik yang mulia hakim, jika kita lihat dari sisi terdakwa, tempat dipukuli oleh korban menjurus pada pasal tentang pemukulan yang dilakukan oleh seorang atasan merupakan tindakan pidana penganiayaan atau penganiayaan ringan yang diatur pada pasal 351 KUHP. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dan pasal 350 KUHP selain dari pidana yang tersebut, dalam pasal 353 dan 356
yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan. Dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak Rp4.500. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga bila kejahatan ini dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawahnya atau di bawah perintahnya. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Dan juga pasal tentang perlindungan untuk seorang pekerja dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja atau buruh memiliki hak perlindungan atas perlakuan kasar dari atasannya. Pengaturan yang dimaksud terdapat pada pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan hak, harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dengan ini saya penasihat hukum dari terdakwa Bilal Maulana dan Rocky Rizky mohon diberikan keringanan bagi hukum yang akan diberikan. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan kami tunda beberapa saat. Kami majelis hakim akan berunding. Para peserta dan hadirin persidangan, sidang akan dilanjut kembali setelah 1 jam. Mohon untuk berkumpul kembali di jam 14.00 di ruangan ini. Mohon perhatian, sidang kasus pembunuhan dengan nomor 01 pembunuhan 2024 dengan terdakwa Bilal Maulana dan Yogi Rizky akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Dengan ini, hakim ketua mencabut kursi persidangan selama 1 jam dan melanjutkan persidangan atas nama Bilal Maulana dan Yogi Rizky. Mohon terdakwa saudara Bilal Maulana dan Yogi Rizky silakan duduk di kursi berasi untuk mendengarkan putusan hakim secara bersama. Baik, ya, mohon kiranya kerendahan hati majelis hakim atas waktunya bagi saya. Hadirin peserta persidangan, saya akan melanjutkan persidangan kasus pembunuhan berencana berdasarkan hasil rundingan dan pertimbangan pada fakta-fakta persidangan. Maka kami akan menetapkan saudara Bilal Maulana dan Yogi Rizky dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Sidang kami tutup dan kasus kami nyatakan selesai dan untuk segera dieksekusi oleh jaksa. Hadirin peserta persidangan, sekian sidang pembunuhan dengan nomor 01 pembunuhan 2024. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.